Seorang yang belum pernah melihat kucing, maka pertama kali melihatnya tentu akan takut, dan dianggap kucing itu musuhnya. Seorang yang tingginya hanya 1,5 meter, seperti umumnya bangsa Indonesia, pada waktu pertama kali melihat orang tingginya 2 meter. Lebih dari biasanya orang Indonesia, atau tingginya kurang dari 1 meter, berkulit putih, bule atau merah, dan sebagainya. Tentu akan terkejut, takut, mendekati. Ini mengira bahwa itu bukan bangsa manusia. Apabila ada benda jatuh bersuara keras bagi orang yang belum kenal suara itu tentu akan merasa takut. Kalau itu bom, kalau ada orang melempari dan sebagainya. Akan tetapi, bagi orang yang sudah mengerti dan kenal akan suara itu, tentu akan segera menidakati dan mengambilnya. Karena dia tahu bahwa yang jatuh itu adalah durian yang sudah masak. Orang yang sudah biasa memakai kopiah hitam, pada suatu ketika melihat orang yang memakai kopiah yang tidak hitam, heran, menganggapnya aneh, jelek dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mempunyai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, supaya tidak terlalu mudah heran dan memusuhi sesuatu bukan semestinya. Itu artinya kita harus berpengetahuan luas. Masalah khilafiyah itu apa? Dalam kehidupan sosial keagamaan, kita sering menghadapi masalah-masalah yang sensitif sekali, yakni masalah khilafiyah. Kita melihat ada orang sembahyang dengan memakai ushali dan ada yang tidak. Ada yang memakai kunut tiap sembahyang subuh, ada yang tidak. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan paham tentang hukumnya, menurut ajaran pengajian yang sampai kepada mereka. Artinya cabang atau ranting, perintah-perintah agama, tidak mengenai pokok-pokoknya. Tetapi banyak orang yang kurang dapat membedakan antara pokok dan yang bukan pokok, sehingga banyak sekali yang mengira bahwa masalah furu itu pokok. Atau banyak yang fanatik kepada furu, yang telah dibiasakan, sehingga mengiranya atau menjadikannya bahwa itu pokok. Seperti masalah ushali sebelum takbiratul ihram dan doa kunut pada sembahyang subuh. Padahal, kedua-duanya bukan pokok. Jelasnya, tidak ada seorang pun ulama dunia ini yang mengatakan bahwa sembahyang tanpa ushali atau doa kunut pada sembahyang subuh itu batal sembahyangnya. Dan tidak ada pula seorang ulama yang mengatakan bahwa orang yang sembahyang memakai sali atau doa kunut itu batal sholatnya. Dengan contoh dan keterangan di atas, jelaslah perbedaan antara furu dengan pokok atau cabang dengan pokoknya. Macam-macamnya, masalah-masalah khilafiyah dalam Islam amat banyak sekali. Maklumlah furu, al-masail, cabangnya permasalah tidak pernah berhenti, terus timbul dan timbul, bersama dengan perkembangan kehidupan. Orang yang mengikuti salah satu mazhab saja, masih menemui masalah-masalah khilafiyah dalam satu mazhab. Kapan mulai adanya masalah khilafiyah ini? Sudah sejak zaman sahabat. Maklumlah, bagaimana orang banyak memahami suatu peraturan. Ini sudah lazim, selalu terjadi pada segala peraturan. Sebenarnya pada zaman Rasulullah pun ada perbedaan pendapat. Hanya saja karena Rasulullah ada, maka segala perbedaan itu segera ditanyakan kepada Rasulullah. Jawaban, Rasulullah itulah yang menyelesaikan perbedaan faham tadi, baik itu dari wahyu, Al-Quran, atau dari sabda Rasulullah, hadits sendiri. Mungkinkah dihabiskan? Ada yang mengira bahwa masalah khilafiyah itu bisa dihabiskan, sehingga semua umat Islam nanti hanya berfaham satu, sampai kepada masalah furu. Pikiran seperti ini tidak benar. Tidak akan mungkin masalah-masalah khilafiyah itu ditiadakan. Dalam tiap-tiap mazhab saja terdapat masalah-masalah khilafiyah lagi. Artinya, ulama-ulama Syafi'i sendiri umpamanya, banyak yang berlainan, khilaf, pendapat antara satu sama lain. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berfatwa yang berbeda. Kata Imam Syafi'i yang dahulu, kaulun qadim, dan kata Imam Syafi'i yang kemudian, kaulun jadid. Kata Imam Syafi'i ketika di Baghdad dan kata Imam Syafi'i ketika di Mesir. Hanya dalam furu, karena masalah khilafiyah itu hanya dalam soal furu, maka tidak perlu ada permusuhan atau perpecahan. Sebaliknya, kalau ada orang yang membesar-besarkan atau mempertajam masalah khilafiyah, tentu orang itu antara dua kebodohan yang terlalu, dan alat musuh Islam yang hendak memecah belah umat Islam. Khilaf di Indonesia hanya kecil. Perbedaan faham antara umat Islam dalam hukum fikih di Indonesia khususnya sangat kecil sekali. Orang yang tidak tahu tentang Islam, mengira bahwa perbedaan dalam masalah khilafiyah dalam hukum-hukum fikih dalam mazhab fikih, seperti perbedaan antara sekte-sekte dalam agama Kristen. Ini perkiraan yang tidak benar sama sekali. Umat Islam Indonesia dalam hal yang pokok-pokok masih bersatu, satu masjid untuk sembahyang dan dengan iman satu.
Lihat bagaimana sembahyang di Masjidil Haram. Satu imam dalam satu masjid, diikuti, dimamumi, oleh orang-orang dari bermacam-macam mazhab. Dalam agama Kristen ada Katolik, ada Protestan dan ada lagi lebih dari 70 sekte-sekte di Indonesia yang hampir tidak kenal mengenal satu sama lain. Gerejanya pun sendiri-sendiri, bahasanya pun sendiri-sendiri, bawa-bawa istilah ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang yang keliru tentang apa yang dimaksud dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Masih ada orang yang mengira bahwa orang yang sembahyang tidak persis seperti dia, tidak benar dan harus ditentang atau bukan ahli sunnah wal jamaah itu dalam i'tiqad, bukan dalam urusan hukum fikih. Sampai ada yang mengira bahwa orang yang bermazhab Syafi'i itu bermaksud salaf. Semuanya itu salah. Pembagian firqah-firqah Islam dalam segi pokok-pokok agama, usuluddin, atau dalam hal akidah adalah sebagai berikut. Pembagian mazhab dalam akidah, seluruh umat Islam terbagi menjadi dua. A. Ahli sunnah wal jamaah. B. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah terbagi pula menjadi dua. A. Salaf. B. Khalaf. Aliran salaf memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sangat hati-hati dalam memakai takwil. Aliran khilaf memahami ayat-ayat itu juga dengan takwil yang lebih berani. Umpanya, mengartikan perkataan istawa dengan arti jalasa atau duduk. Aliran salaf mengartikan duduk, ya, duduk, tetapi duduknya Tuhan tidak seperti makhluk. Aliran khalaf mengartikan istawa itu dengan takwil, artinya, menguasainya. Demikian pula perbedaan dalam mengartikan kata yadun, aliran salaf mengartikan yadun, ya, tangan, tetapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Aliran khalaf mengartikan yadun dengan kekuasaan. Di antara ulama salaf jala Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal, asal arti salaf ialah yang dahulu. Asal arti khalaf ialah yang datang kemudian. Adapun ulama-ulama khalaf terbagi menjadi dua, Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari ialah yang mengajarkan atau mendidik iman dengan jalan akal, sehingga dengan demikian membuat hukum akal wajib, mustahil, jais, dan lain sebagainya. Dan membuat perincian sifat-sifat wajib bagi Allah sebanyak 20. Yang mustahil bagi Allah, sebanyak 20. Dan jais bagi Allah sebanyak 1. Tetapi jangan lupa, 1. Bahwa sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran itu bukan hanya 20. 2. Kekuasaan akal untuk memahami akidah, sangat terbatas. Jadi akidah pokok ialah yang nakli, artinya yang diambil dari wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. B. Maturidi sama dengan Asy'ari hanya bedanya sifat wajib Allah hanya 13. Yang bukan ahli sunnah pun terbagi menjadi banyak sekali. Di antaranya, 1. Mu'tazilah, 2. Syiah, 3. Bahariyah, 4. Qadariyah, 5. Jabariyah, 6. Khawarij, 7. Ahmadiyah, dan 8. Masih banyak lagi. Dalam golongan Syiah masih terbagi lagi menjadi berpuluh-puluh mazhab dan iman. Jumlah itu bisa banyak dan mungkin akan lebih banyak lagi. Karena merupakan faham yang berbeda-beda yang timbul dan atau ditimbulkan oleh musuh Islam. Di antara pengikut Syiah ialah Jamaah Islamiyah yang dianut oleh rakyat Agahan di negara Pakistan. Khilafiyah dari sahabat. Ada hadits yang menjelaskan bahwa para sahabat yang disebut namanya dijanjikan atau ditentukan atau diberitakan oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Hadits itu sebagai berikut. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Said bin Zaid, dia berkata, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul, 'ashratun fil jannah, Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannati, wa Talhah fil jannati, wa Zubair bin al-Awwam fil jannati, wa Sa'd bin Malik fil jannati, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد. Saya bersaksi mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 10 orang pasti masuk surga, Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman surga, Ali di surga, Talha surga, Zubair bin Al-Awwam di surga, Sa'ad bin Malik di surga, dan Abdurrahman bin Auf di surga. Jika aku mau, aku sampaikan yang ke-10.
Mereka berkata, "Siapakah dia?" Beliau diam. Mereka bertanya lagi, "Siapakah dia?" Beliau menjawab, "Dia adalah Said bin Zaid." Padahal di antara mereka itu, seperti Khalifah Umar bin Khattab berbuat sesuatu yang menjadi khilaf, yaitu tidak memotong tangan orang yang mencuri pada waktu terjadi paceklik. Sahabat Khalifah Utsman bin Affan memakai azan tambahan sebelum azan Jumat. Azan Jumat menjadi 2 kali. Dan lain-lainnya banyak. Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, nyatalah masalah khilafiyah itu tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Jadi, mengerjakan masalah khilafiyah atau meninggalkannya bukanlah merupakan hal yang pokok. Alhamdulillah dengan kemajuan zaman dan lancarnya hubungan komunikasi antar umat Islam menjadikan pergaulan dunia Islam dan percakapan hukum Islam menjadi lebih dekat lagi. Dengan kata lain, memudahkan saling pengertian. Juga dengan keluasan ilmu para ulama, suasana tasamu dalam masalah khilafiyah menjadi lebih mudah. Mari kita perhatikan beberapa contoh. Pertama, sekitar tahun 1930 khilaf antara khutbah Jumat dengan bahasa daerah atau Indonesia atau diterjemahkan masih sangat besar dan rupanya adanya yang membesar-besarkan. Maklum pada waktu itu di bawah jajahan Belanda dan ada orang yang mempertajam khilaf itu. Sekarang alhamdulillah hampir sudah tidak ada lagi percakapan tentang itu. Bahkan baru-baru ini telah diadakan muktamar masjid di Makkah yang dihadiri oleh ulama-ulama dari negeri-negeri Islam, memutuskan bahwa khutbah Jumat memakai bahasa daerahnya masing-masing, diperbolehkan, dibenarkan. Hanya syarat dan rukun-rukunnya tetap memakai bahasa Arab. Kedua, orang yang sembahyang tarawih di Masjid Madinah, mula-mula iman sembahyang tarawih dimakmumi oleh seluruh yang ada di dalam masjid. Setelah mendapat 8 rakaat, yang mazhabnya sebanyak 8 rakaat mundur, meneruskan sendiri witirnya. Sedangkan imam berjalan terus sampai 20 rakaat. Orang yang bermazhab 20 rakaat mundur meneruskan witirnya sendiri. Sedangkan imam berjalan terus sampai 36 rakaat. Demikian sembahyang tarawih berjalan aman tanpa ganggu-mengganggu, tanpa salah menyalahkan. Ketiga, orang yang telah haji sekarang akan mengalami dan melihat sembahyang di Masjidil Haram dengan satu imam, sedang yang makmum orang dari beraneka ragam mazhab. Catatan pertama, bagaimana tasamuhnya Imam Syafi'i sendiri. Pada suatu ketika Imam Syafi'i setelah bermukim di Mesir berziarah ke Baghdad. Di Baghdad mendapat sambutan dari pengikut-pengikut beliau, dan dipojokkan untuk menjadi imam sembahyang subuh. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam sembahyang subuh, ternyata beliau tidak memakai kunut. Sesudah itu, ribut-ributlah pengikutnya dan bertanya, mengapa Imam Syafi'i tidak memakai kunut? Maka Imam Syafi'i menjawab kepada mereka, ta'aduban. Bacalah cerita ini dalam kitab Al-Wahdah Al-Islamiyah. Jadi Imam Syafi'i bukan pelin-pelan, tetapi karena beliau tahu bahwa masalah kunut bukan masalah pokok. Sedang Imam Syafi'i sendiri lama hidup dan belajar di Baghdad, sampai pada waktu beliau berziarah itu, masih banyak guru dan pengikut gurunya yang tidak sefaham dengan beliau di situ. Catatan kedua, mungkin disengaja atau tidak, mirip dengan peristiwa itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Hamka, ketika berziarah dan berdakwah di Kota Blitar. Ketika itu diminta untuk menjadi imam subuh, beliau bertanya bagaimana biasanya imam di masjid ini, padai kunut atau tidak. Dijawab oleh mereka, pakai. Maka Pak Hamka pun menjadi imam subuh lengkap dengan doa kunut subuhnya. Padahal Pak Hamka sendiri termasuk pemimpin Muhammadiyah yang biasa tidak memakai kunut. Tetapi beliau tahu bahwa bukan mutlak diperintahkan dan bukan mutlak dilarang. Jadi rupanya Pak Hamka tahu bahwa kunut bukanlah pokok. Catatan ketiga, pernah terjadi rombongan tamu yang terdiri dari 9 orang datang ke Pondok Modern. Di antara anggota rombongan itu ada alumni Pondok Modern. Mula-mula percakapan baik-baik saja dalam membicarakan usaha-usaha memajukan agama. Tetapi sampai pada suatu hal mereka mengatakan, sayang Pak, anak-anak alumni Pondok Modern Gontor ini kurang semangat, atau melempem kalau diajak berjuang. Berjuang memurnikan ajaran Islam. Ketika itu kami jawab, apa yang saudara maksudkan dengan perjuangan memurnikan ajaran Islam itu? Dijawab, itu memberantas bid'ah dan kekolotan. Rupanya mereka ini hal hendak berjuang dalam segi masalah khilafiyah. Maka ketika itu, pemimpin Pondok Modern Darussalam Gontor menjawab, kalau begitu maksud saudara, memang kami larang anak kami berjuang cara demikian. Saudara hendak memurnikan ajaran Islam itu, memakai cara mana? Cara Nahdlatul Ulama kah?
Atau cara Persiskah? Atau cara Muhammadiyah? Saudara-saudara yang mempertahankan Ushali itu juga untuk maksud memurnikan ajaran Islam. Kaum Persis, Persatuan Islam, memberantas Ushali, dan sebagainya itu pun untuk memurnikan ajaran agama Islam. Catatan keempat, pada suatu ketika sidang Majelis Ulama se-Jawa Timur di Surabaya. Ketika mempertajam masalah khilafiyah, maka Kiai Haji Ahmad Siddiq, tokoh Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur dari Jember, berkata, "Sudahlah, masalah itu jangan dibicarakan lagi. Masalah khilafiyah sudah ada sejak zaman Bahkola dahulu, artinya tidak ada gunanya lagi kita mengusik masalah khilafiyah itu." Catatan kelima, bagi Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Mizanul Kubro, membuat tafsiran sebagai berikut. 1. Hanya membasahi sebagian kepala dalam berwudu betul. 2. Dengan membasahi seluruh kepala juga betul. Yang pertama itu dianggap sudah melaksakan ayat perintah Allah. ittaqullah haqqa taqatih. Sedangkan yang kedua itu dianggap melaksanakan ayat seterusnya. Maka kita yang mendengar dan melihat hal-hal serupa itu, tidak usah ramai-ramai, membesar-besarkan, mempertajam perbedaan itu. Sebenarnya telah banyak kitab-kitab yang menjelaskan kedudukan masalah khilafiyah ini. Semua itu dapat menimbulkan dan meningkatkan tasamuh, sikap berlapang dada, bagi sesama umat Islam dalam masalah khilafiyah. Di antara kitab-kitab itu ialah لعبد الرحمن الجازري فقه على المذاهب الأربعة، الشعران، الميزان الكبرى، للشيخ رشيد رضا، الوحدة الإسلامية، لابن رشيد، بداية المجتهد، للدكتور عبد الله ابن عبد المحسن، أسباب اختلاف الفقهاء. penutup. Walhasil kita umat Islam harus berlapang dada, bermurah hati, bertasamu sesama umat Islam yang berbeda faham dalam hal khilafiyah. Kalau pemerintah, juga agama Islam, menganjurkan tasamuh dengan orang yang berlainan agama. Lebih wajib lagi umat Islam sesama. Andai kata bersitegang urat leher dengan orang kafir yang hendak menundukkan kita, ada pantasnya, seperti bunyi ayat. أشداء على الكفار رحماء بينهم. Jangan terbalik karena hasutan Dajjal dan musuh, yang menjadikan umat Islam lebih bermusuhan dengan sesama Islam daripada dengan orang kafir. Orang yang sudah mau sembahyang, lalu sembahyang itu belum sama benar dengan sembahyang kita. Tidak usah kita musuhi, tidak usah kita marahi, tidak usah kita ejek. Kalau benar yang dianjurkan itu jalan Allah, ayat yang berbunyi, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. masih berlaku sampai sekarang. Sekali lagi, jelasnya, ayat itu masih berlaku sampai sekarang, yang artinya harus bijaksana. Dan bagaimana sikap kita dalam mendidik anak-anak, dalam mengajarkan sembahyang, dalam ilmu pendidikan. Dilarang membawa masalah-masalah khilafiyah. Jangankan masalah, khilafiyah menjelaskan antara yang sunat dan yang wajib saja belum diperlukan. Yang pokok, anak kita ajari bersembahyang dengan sebaik mungkin. Apabila anak itu nanti bertambah dewasa, dapat dijelaskan mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang makruh dan mana pula yang membatalkan. Itulah sebabnya dalam Muqaddimah Kitab Fikih Jilid I di KMI Pondok Modern Darussalam, Gontor, dijelaskan. Guru tidak boleh menerangkan masalah khilafiyah. Demikian mendidik menurut ilmu jiwa yang sudah disepakati oleh ahli pendidikan dan ahli ilmu jiwa. Apabila anak didik menjadi dewasa dan telah membaca sendiri pendapat-pendapat para ulama beserta dalil masing-masing, akan tahu sendiri kedudukan masalah khilafiyah itu. Perlu penjelasan. Berhubungan dengan masih adanya anak-anak, orang-orang yang kurang mengerti apa yang dimaksud dalam istilah masalah khilafiyah, maka masih dirasa perlu penjelasan. Yang dimaksud istilah masalah khilafiyah, ialah masalah-masalah yang diperselisihkan, hukum-hukum oleh para ulama dalam urusan fikih. Itu pun bukan dalam segala bidang ilmu fikih, tetapi hanya masalah furu, cabang-cabang. Dan disebut juga sebagai masalah ijtihadiyah. Jadi tidak semua perbedaan faham dapat dinamakan masalah khilafiyah. Seandainya ada yang memperselisihkan dalam bidang ilmu daruriyat, seperti masalah bidang rakaat dalam sembahyang fardu, atau wajibnya puasa, zakat dan haji, semua itu tidak termasuk masalah khilafiyah. Begitu pula perselisihkan dalam bidang akidah, antara tauhid dan syirik dalam bidang politik, atau perbedaan antara ahli sunnah dan kaum syiah,
atau perbedaan faham antara macam-macam firaq, semua itu tidak termasuk masalah khilafiyah. Sebagai contoh masalah khilafiyah, dengan segala penjelaskan terdapat beribu-ribu masalah dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Ruwais. Mengenai sebab-sebab timbulnya masalah khilafiyah ada dibukukan dalam kitab Asbabul Khilafiyah karangan Dr. Abdul Muhsin At-Turki. Dalam buku itu dijelaskan pula tentang pokok-pokok pangkalnya perselisihan sampai kepada cabang rantingnya. Masalah khilafiyah, tentang bagaimana agar umat Islam bersatu dan tidak diganggu oleh masalah khilafiyah, dapat dibaca kitab Al-Wihdah Al-Islamiyah karangan Rashid Rida. Mengenai bagaimana bentuk-bentuk khilaf pada zaman sahabat, zaman tabi'in dan sampai pula kepada imam-imam mazhab, dan bagaimana seharusnya orang awan pada zaman sekarang, dapat dibaca kitab Al-Ansaf fi Bayani Asbabi Khilaf karangan Ad-Dahlawi. Akhirnya kami ulangi, kita harus berlapang dada dalam menemui bermacam-macam masalah khilafiyah. Ini berarti kita harus tahu yang mana masalah khilafiyah itu, dengan niat atau maksud dapat beribadah dengan ikhlas serta semata-mata niat lillah.